Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal dari materi subbab 2.3, yaitu aturan turunan. Dimulai dari aturan pertama, kalau kita punya suatu fungsi konstan, ya, maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 0. Nah, sebagai contohnya, kalau kita lihat keempat soal berikut, maka ya kita lihat 5 konstan gitu ya. Terus 3 pangkat 4, ya hasilnya suatu konstan. Akar pangkat 3 dari 7 ya suatu konstan, dan 3 kalau dipangkatkan pi ya hasilnya juga suatu konstan. Artinya mereka apa? Oh, tidak bergantung nih dengan si variabel x. Ya udah, maka turunan keempat fungsi tersebut ya kita katakan apa? 0. Nah, gitu ya. Ini aturan pertama. Kemudian aturan berikutnya, ya, kalau kita punya fungsi fx sama dengan x, ya maka turunan pertamanya adalah 1. Nah, gitu ya. Singkat ya. Ini aturan kedua. Kita lanjut lagi. Nah, aturan berikutnya, aturan berpangkatan. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, di mana n-nya ini adalah bilangan bulat positif, maka f aksen x-nya adalah n kali x pangkat n-1. Jadi apa? Pangkatnya ini ke depan gitu ya. Nah, terus pangkat barunya apa? Nah, ini dikurang 1. Nah, kalau kita lihat di teorema C2.2, ya, kita katakan di sini n-nya masih bilangan bulat positif gitu ya. Pangkatnya masih bilangan bulat positif. Nah, ternyata pada subbab yang sama, di contoh 6, ini boleh nih, pangkatnya pun juga negatif. Ya, kondisi bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat negatif. Nah, cara kerjanya sama. Jadi, min n-nya ke depan. Ini n-nya positif gitu ya. Jadi, min n jadi negatif nih pangkatnya. Jadi, min n ke depan. Terus, min n-nya dikurang 1. Dan nanti di subbab berikutnya, ya, kalian juga menemukan bahwa ternyata pangkatnya apa? Boleh bilangan rasional, boleh pecahan. Dan cara kerjanya sama. X pangkat RO berarti R-nya ke depan. Nah, terus pangkatnya apa? Ya R min 1. Gitu ya. Jadi bisa bilangan bulat positif, ya, bisa bilangan bulat negatif, bisa juga bilangan pecahan. Gitu ya, tak nol. Oke, gitu ya. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Yang pertama, X pangkat 5. Ya udah, berarti kan cara kerjanya apa? 5-nya ke depan. Nah, dikali X pangkat 5 kurang 1. Ya udah, berarti 5 kali X pangkat 4. Nah, nomor 2. Nah, lihat. Lihat secara format. Lihat, ini kan bentuknya seper X kuadrat. Sedangkan format-format yang kita punya itu bentuknya X pangkat. Ini X pangkat, ini X pangkat, ini X pangkat. Jadi bukan seper X pangkat. Nah, berarti kan idenya kita harus ubah dulu nih bentuk seper X pangkat biar menjadi apa? X pangkat. Gitu ya, pindah gitu ya jadi penyebut ke pembilang. Nah, ingat sifat eksponen bahwa kalau kita punya A pangkat min M, itu kan sama dengan 1/A pangkat M gitu ya. Jadi kita bisa naikin nih yang awalnya seper, nah, jadi di atas gitu ya, dengan cara apa? Pangkatnya negatif. Nah, berarti nanti apa? Ya, kita punya X pangkat min 2 gitu ya. Nah, ini yang mau kita turunin gitu ya. Jadi ya, seper X kuadrat kita ubah dulu X pangkat min 2 biar cocok gitu ya formatnya. Nah, formatnya biar cocok. Ya udah, berarti gimana? Min 2-nya maju gitu ya. Min 2-nya maju dikali X pangkat. Nah, pangkatnya dikurang 1. Nah, jadi apa? Oh, min 2 kali X pangkat min 3. Nah, kita nggak biasa nih pangkat negatif ya. Balikin lagi. Nah, berarti kan balikin nanti apa? Oh, kita punya min 2 X pangkat min 3. Berarti apa? Pangkatnya apa? Jadi 1/X pangkat 3. Atau nanti sama aja min 2/X pangkat 3. Nah, gitu ya. Ini kalau seandainya kalian menemukan 1/. Nah, yang nomor 3. Nah, kalian nemunya akar nih. Nah, kalau akar gimana? Ya, beda format lagi. Ya, ini bukan X pangkat. Nah, maka idenya sama. Bentuk akar ini harus kamu ubah ke bentuk X pangkat. Nah, sekarang pertanyaannya, akar itu X pangkat berapa? Nah, ingat lagi sifat eksponen. Ya, bahwa kalau kita punya A pangkat M per N, itu sama saja apa? A dipangkatkan dengan M, lalu diakar pangkat N. Gitu kan ya? Nah, sekarang akar X. Akar X itu kan X-nya pangkat 1 ya.
akarnya akar pangkat 2. Nah, berarti kalau kita lihat sesuai format, maka X pangkat yang satunya di pembilang gitu ya. Duanya di penyebut jadi apa setengah gitu ya. Ya udah, berarti nanti turunan ya dari X pangkat setengah. Ya udah, ini pecahan gitu ya. Cara kerjanya sama. Berarti apa? Oh, setengahnya ke depan ya dikali X pangkat ya dikurang satu. Ah, setengah kurang satu. Jadi apa? 1/2 kali X setengah kurang satu. Min setengah gitu ya. Pangkat min. Nah, kita nggak biasa nih. Ya udah, kita pinin ke bawah ya. Jadi nanti apa? 1/X pangkat setengah. X pangkat setengah diubah lagi kita dalam bentuk akar gitu ya. Sama ya. Nah, jadi apa? Nanti bentuknya 1/2 akar X. Gitu ya. Jadi turunan dari akar X itu sama dengan 1/2 akar X. Nah, sekarang contoh 4 gimana? Nah, ya udah, berarti kan lihat formatnya itu harus X pangkat. Ya, formatnya harus X pangkat. Nah, ini berarti kan gimana nih biar kita bisa dapat X pangkat? Pertama berarti kan kita pecah dulu nih bentuk akarnya. Nah, akar pangkat 3 dari X kuadrat. Apa hasil perubahannya? Berarti nanti X pangkat apa? Pembilangnya nih dari sini ya. 2/3. Berarti nanti ya dia apa? 1/X pangkat 2/3. Udah belum? Belum ya. Ini masih 1/. Nah, biar dia ke atas. Pangkatnya negatif. Jadi nanti turunan dari si X pangkat min 2/3. Nah, ya udah, dengan ide yang sama, turunin gitu ya. -2/3-nya ke depan. Ya, terus ya -2/3-nya dikurang satu. Gitu ya. Nah, berapa hasilnya? Nanti kita punya -2/3 kali X berarti min 5/3 ya. Nah, 5/3. Oke, rapihin lagi. Rapihin berarti gimana? Ya, pangkat minnya dulu ya. Berarti -2/3 kali 1/X pangkat 5/3. Nah, ubah lagi ya. Berarti nanti gimana? -2/3 kali 1 akar pangkat 3 dari X pangkat 5. Ini dia turunannya. Oke, ini aturan untuk pangkat. Aturan berikutnya untuk fungsi kelipatan konstan, ya jika kita punya fungsi f, lalu ada konstan gitu ya kak, berarti k kali fx, maka kita bisa keluarkan k-nya, lalu kita fokus turunkan si fx-nya, gitu ya. Sebagai contoh di sini, ya turunan 2x pangkat 5, kita lihat dua konstan gitu ya. Nah, kita bisa keluarin. Jadi 2 tinggal kita turunin si x pangkat 5-nya. Nah, ya udah, berarti 2 kali ya turunan X pangkat 5 berarti 5-nya ke depan kali X pangkat 5 min 1. Berapa? 10 kali X pangkat 4. Oke, kemudian sama ya nomor 2 ya. Berarti apa? Ini 3-nya bisa kita keluarin. Jadi nanti 3 ya dan kita berfokus pada turunan 1/X pangkat 4. Gimana? Ya udah berarti kan sama ya idenya ya. Karena dia di bawah, biar ke atas dia pangkatnya min. Nah, udah maju. Berarti nanti -4 kali X pangkat -4 dikurang satu. Nah, berapa nanti? -12 kali X pangkat -5. Atau biar pangkatnya positif, kita bisa tuliskan -12 per X pangkat 5. Oke, seperti itu aturan. Kemudian aturan berikutnya ada aturan penjumlahan. Jadi kalau kita punya fungsi fx ditambah gx, lalu hasil penjumlahannya kita ingin turunkan, maka ini bisa kita lepas. Jadi kita turunin si fx-nya dulu, nah, turunin si gx-nya dulu, nah, hasil turunan keduanya kita jumlahkan. Nah, sebagai contoh, yang pertama, kalau kita punya ini x kuadrat tambah x tambah 7, kita bisa lepas. Jadi kita kerjain yang x kuadrat dulu, terus ya kita kerjain si x-nya dulu, baru kita kerjain si 7-nya. Nah, berapa? Turunan x kuadrat. Nah, 2-nya maju, berarti x 2 kurang 1, 1 ya. Jadi 2x tambah turunan x, 1 ya. 1 turunan konstan, 0. Gitu ya. Jadi dia bisa dilepas. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 berarti ya lepas. Berarti dx ya, 2x pangkat 3. Nah, tambah ya turunan dari si 5x. Ya sama ya menggunakan aturan sebelumnya. Dia kelipatan konstan berarti kan bisa kita lepas 2 kali dx ya x pangkat 3 tambah ini 5 juga bisa lepas. 5 ya turunan ya dx dari si x. Ya udah berarti 2 turunan x pangkat 3. 3 ya kali x 3 kurang 1 2 ya.
Tambah 5 turunan X-nya 1. Nah, berapa nanti? 2 kali 3, 6X kuadrat. Ya, ditambah 5. Oke, gitu ya. Ini aturan penjumlahan. Nah, kalau pengurangan pun juga sama ya. Jadi, kita punya fx min gx, berarti bisa dilepas tuh. Ya, kita turunin si fx, baru kita kurangin dengan si gx. Nah, ini contohnya. Kalau kita punya masing-masing info seperti ini, F2-nya 3, F aksen 2 sama dengan min 2, G2 sama dengan min 4, G aksen 2 sama dengan 6, tentukan nilai dari F min G aksen dari si 2. Ya udah. Berarti kan nih dikurangin, habis itu diturunin kan? Nah, kita bisa lepas. Jadi apa? F aksen dari si 2 dikurang G aksen dari si 2. Gitu ya. Ya udah, berarti apa? F aksen dari 2-nya min 2, ya G aksen 2-nya 6 ya. Berarti nanti min 6 sama dengan minus 8. Kemudian ada aturan perkalian. Kalau kita punya fungsi F dan G yang terturunkan, maka turunan dari hasil perkalian dua fungsi ini bisa kita hitung gimana? Ya, Fx ya kali dengan G aksen X, ditambah dengan Gx dikali F aksen X. Nah, kita coba soalnya ya. Jadi, ya tentukan turunan pertama dari fungsi ini. Nah, ini fungsi perkalian nih. Ya, di samping kalian bisa menyelesaikan dengan mengalihkan, ya kali pelangi gitu ya, sampai dapat hasil sederhana terus diturunin, bisa kayak gitu. Nah, di samping seperti itu, kita juga bisa menggunakan aturan perkalian. Nah, gimana? Berarti kan ini kita sebut saja sebagai fx, ya, dan kanannya kita sebut sebagai gx. Nah, berarti nanti y aksennya apa? Ya, y aksennya ya sama dengan berarti apa? Fx kali g aksen x. Fx-nya apa? Ini fx-nya berarti 2x pangkat 3 min 4x. Nah, kemudian g aksen x. Nah, gx-nya kan ini. Ya, kita punya gx x kuadrat tambah 5x min 2. Apa turunannya? Nah, turunannya berarti kan dia sama dengan ya 2x tambah 5 gitu ya. Nah, masuk di sini ya. Jadi fx kali g aksen x berarti 2x tambah 5 tambah ya gx kali f aksen x. Gx-nya kita taruh x kuadrat tambah 5x min 2 dikali f aksen. Ya udah, berarti kan kita cari turunan dari si fungsi f. Nah, gimana? Nah, berarti kan f aksen x-nya berarti apa? 6x kuadrat min 4 gitu ya. Nah, dikali 6x kuadrat min 4. Ya udah seperti ini. Nah, nanti kita tinggal hitung. Nah, berapa? Ini kan berarti nanti 4x pangkat 4. Ya, terus tambah ya 10x pangkat 3 min 8x kuadrat min 20x. Ini yang dari kiri. Terus dari kanan berarti ya 6x pangkat 4. Terus min 4x kuadrat. Ya, terus tambah 30x pangkat 3. Ya, terus min 20x ya. 20x ya. Min 12x kuadrat. Ya, tambah 8. Oke, sederhanain. Nah, X pangkat 4 berarti berapa? X pangkat 4 di sini cuma 2 ya. Ini sama ini berarti 10 X pangkat 4. Yang pangkat 3 ya, ini ada 2 ya. Jadi nanti 10 tambah 30. Oh, kita punya 40 X pangkat 4. Oke, sekarang yang X kuadrat. Ini X kuadrat ya. Ini X kuadrat ya. Terus ini X kuadrat. Ini juga X kuadrat. Berapa tuh? Ini min 12 min 12. Berarti min 24 X kuadrat. Nah, terus yang X ini dia X gitu ya. Terus ini X gitu ya. Berapa? Min 40X ya. Min 40X dan konstan hanya ada di sini ya. Berarti plus 8. Oke. Ini dia turunan pertama dari si fungsi Y. Kemudian soal yang lain diketahui suatu fungsi F dan G yang memenuhi berikut ya F2-nya 3, F aksen 2-nya min 2, G2-nya min 4, G aksen 2-nya sampai 6. Tentukan nilai dari F kali G yang ini diturunkan lalu kita evaluasi di 2 ya. Ya udah, berarti kan sesuai rumusnya. Maka apa? Nanti ya Fx ya karena ini 2 ya langsung ya. Jadi F2 kali G aksen 2 tambah ya berarti G2 kali F aksen 2. Gitu, F2-nya berapa? F2-nya 3 kali G aksen 2, 6 ya. 6 tambah G2. G2-nya min 4 kali F aksen 2-nya min 2. Gitu ya berapa? Ini 18 tambah 4 kali 2, 8 ya. Nah, berarti nanti 18 tambah 8, 26. Oke, ini dia contoh yang kedua. Kemudian ada aturan pembagian. Jadi kalau kita punya fungsi f dan g yang terturunkan dengan syarat gx-nya tidak boleh 0, maka
Turunan dari fungsi f dibagi g ya adalah apa? Gx kali f aksen x dikurang fx kali g aksen x per g kuadrat x. Gini ya. Oke, ya udah kita coba ke soalnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Ya udah berarti ini kita sebut sebagai fx gitu ya. Fx-nya adalah 3x kuadrat tambah 5x min 4 ya. Terus gx-nya di sini 4x min 2. Nah, berarti nanti f aksen x-nya sama dengan apa? 6x ya. 6x tambah 5, sedangkan G aksen X-nya adalah 4. Ya udah. Nah, maka nanti aksennya, nah gimana? Ayo. Berarti F aksen X kali GX, ya. Nah, atas turunin ya, kali sama bawah, dikurang. Ya, atas kali turunan yang bawah, gitu ya, G aksen X. Nah, per G kuadrat X gitu ya. Ya udah. F aksennya 6x tambah 5 ya. 6x tambah 5 gitu ya. Terus kali GX. GX-nya berapa? GX-nya kita punya 4x min 2. Terus dikurang fx-nya 3x kuadrat tambah 5x min 4 dikali G aksen X-nya di sini 4 ya gitu ya. 4 per G kuadrat X. Ya udah, berarti ini kalau kita jabarin ya, kita akan peroleh 4x min 2 kuadrat. Ya udah. Nah, untuk membilang ya sama idenya, ini kaliin gitu ya, kali pelangi ya dapet, terus ini juga kaliin. Hasilnya nanti dikurang, saya langsung aja nanti kita peroleh hasilnya adalah 12x kuadrat min 12x tambah 6 per 4x min 2 kuadrat. Oke, ini dia turunan pertamanya. Oke. Nah, kemudian ada soal lain ya sama ya, diketahui kita punya fungsi f dan g yang memenuhi berikut ya, f2-nya 3 ya, seterusnya ya, sama ya. Nah, tentukan nilai dari f per g aksen 2. Ya udah, berarti kan nanti apa? Ya f aksen dari si 2 gitu ya. Kali g2 kurang ya apa? F2 kali g aksen 2 per apa? G kuadrat 2 ya. Ya udah, berarti nanti gimana? F aksen 2. F aksen 2. Oh, berarti min 2 kali G2. Min 4 gitu ya. Kurang F2-nya. 3 kali G aksen 2. Nah, 6 gitu ya. Per G kuadrat 2. Min 4 kuadrat ya. Min 4 kuadrat 16 gitu ya. Ya udah, berarti min 2 kali min 4. 8 ya. Terus min 3 kali 6. Min 18 ya. Per 16. Berapa hasilnya? Ya, min 10 per 16. Oke, ini dia aturan-aturan dari turunan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.